Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Rifaudin dengan NPM 2305040008. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri, yaitu mengembangkan proyek kelompok yang kemarin telah kami buat untuk menjadi proyek individu. Jadi pada kesempatan kali ini saya eh, mendapat tugas akhir dari dosen untuk mengembangkan aplikasi berbasis MVC, yaitu menggunakan model view dan controller. Dan di sini saya menggunakan kode Igniter 3, di mana kelompok kami kemarin membuat sebuah aplikasi web untuk manajemen UMKM. Nah, di sini saya mengembangkan proyek tersebut dan ditambahi dengan fitur-fitur yang saya akan tambahkan. Jadi nanti saya menambahkan fitur-fitur baru ke dalam proyek dari kelompok saya kemarin. Oke, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kita akan lanjut langsung ke video pembahasan tentang database-nya. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang database. Untuk database itu sendiri saya beri nama manajemen UMKM dengan total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tabel, yang dimana untuk tabel kategori itu nanti untuk fitur kategori, untuk tabel keranjang juga, untuk tabel log itu untuk aktivitas, untuk tabel notifikasi nanti untuk notifikasi, fitur notifikasi, untuk tabel order untuk checkout. Untuk fitur dari produk itu sendiri ada detail dari nama produk, deskripsi, foto, harga, stok, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada TP produk kategori. Nah, itu nanti untuk kategori dari produk itu sendiri. Dan juga ada TP review atau tabel untuk review nanti. Untuk review dari user. Nah, juga ada TP statistik penjualan. Ada TP user dan TP wishlist. Oke. Oke, itu tadi sekilas tentang database. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang struktur di kode Igniter yang telah saya buat. Oke, jadi pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari kode Igniter yang telah saya buat. Untuk sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang MVC. Apa itu sih MVC? MVC yaitu model, view, dan controller. Untuk fungsi dari model itu sendiri untuk interaksi dengan database. Sedangkan untuk view itu untuk antarmuka pengguna, alias untuk tampilan dari sebuah web. Dan uh, dan untuk controllernya itu sendiri nanti untuk menjembatani antara model dengan view. Jadi nanti untuk menyelaraskan model dengan view yang telah saya buat. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita langsung menuju ke models terlebih dahulu. Untuk models itu sendiri nanti yang bertugas langsung untuk menangani interaksi dengan database. Jadi nanti kita tinggal memanggil metode-metode dari models di controller. Jadi kita tidak usah menggunakan query-query lagi di file-file lainnya. Jadi simple gitu. Kita tinggal memanggil construct, get where, insert, update, delete. Jadi nanti untuk semua proses CRUD itu ada di model itu sendiri. Nah, ini fitur-fitur yang saya kembangkan ini ada laporan model, notifikasi model, pembayaran model, produk model. Nanti untuk menangani dengan database produk. Nah, ada review model nanti untuk menangani dengan review dari pelanggan. Jadi nanti berhubungan dengan database di review. Untuk wishlist model itu juga ya nanti untuk favorit, fitur favorit gitu. Jadi nanti terhubung ke tabel dari wishlist di database. Nah, notifikasi juga, laporan juga, pembayaran juga, produk juga, review juga. Ada pada bagian controller. Nah, di controller ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian admin dan bagian user. Jadi nanti untuk bagian admin itu hanya bisa diakses untuk user dengan role admin itu sendiri, dan untuk user itu bisa diakses dengan user dengan role user. Nah, untuk admin itu terdapat beberapa fitur. Ada dashboard, kategori, laporan, pesanan, produk, dan user. Nah, untuk dashboard itu sendiri nanti berisi untuk pada dashboard admin. Jadi nanti ada total user, total produk, total kategori, total pesanan. Jadi nanti untuk view-nya juga nanti menggunakan templates dari admin, yaitu menggunakan header, sidebar, dan footer. Nah, selanjutnya nanti ada laporan, pesanan,
Laporan ini nanti untuk laporan bulanan gitu. Jadi nanti untuk tiap produk itu ada laporannya masing-masing untuk kayak semacam diagram gitu. Jadi nanti tiap bulan ada untuk laporannya. Dan untuk pesanan ini nanti juga ada apa namanya, untuk mengupdate status pesanan, untuk mengambil data pesanan, untuk notifikasi, untuk mengirim notifikasi, dan juga nanti ada beberapa fitur juga yang ada di dalam pesanan itu sendiri. Selanjutnya kita ada pada controller user, di mana di controller user ini lebih banyak fitur yang ada. Jadi nanti ada dashboard, ada keranjang, ada notifikasi, ada pesanan, ada produk, ada profil, ada review, ada riwayat, dan ada wishlist. Nah, untuk dashboard sendiri ini berisi ya hampir seperti admin, yaitu dashboard untuk user. Jadi nanti ada total produk, ada total keranjang, ada total pesanan juga. Nah, menggunakan view dari user template header, ada sidebar, dashboard, footer juga. Nah, untuk keranjang itu sendiri nanti kita ada beberapa fitur ya, salah satunya yaitu ada menambahkan ke keranjang dengan validasi stok. Jadi nanti untuk menambahkan produk ke keranjang, nanti kita bisa mengurangi dari jumlah stok ketika pesanan tersebut di checkout. Nah, untuk notifikasi itu sendiri nanti ketika admin melakukan konfirmasi terhadap pesanan, misal diproses atau dikirim, nanti akan tampil di menu notifikasi pada user. Sedangkan untuk pesanan ini nanti berkaitan dengan apa namanya, kayak semacam informasi dari user. Jadi nanti user memesan apa gitu nanti ada di riwayat pesanan. Nah, untuk produk ini berisikan data-data produk UMKM itu sendiri. Nanti ada fitur-fitur dengan terdapat ada detail dari produk itu, ada nama kategori juga, ada rating, ada apa namanya, stok juga. Jadi nanti saling berkaitan satu sama lain. Untuk profil sendiri nanti ada data riwayat profil, ada data nama dan lain-lain lah, seperti profil pada umumnya. Dan untuk review nanti ada rating dan juga user dapat mereview produk itu. Nah, ini untuk riwayat, dan ini untuk wishlist. Jadi nanti apa yang menjadi favorit kita dari produk itu kita bisa menambahkan ke dalam wishlist kita. Nah, untuk controller home ini nanti untuk bagian utama dari sebuah controller itu sendiri. Jadi nanti ada out ini juga nanti buat autentikasi dari user. Apakah user itu login sebagai admin atau sebagai user levelnya. Untuk role-nya nanti user atau admin gitu. Jadi nanti untuk halamannya bisa, jika kita login sebagai admin ya kita nanti menuju ke halaman admin, dan ketika kita sebagai user kita akan menuju ke halaman user. Yang terakhir dari struktur ini yaitu ada di view. Nah, untuk view sendiri juga terdapat dua bagian, yaitu bagian admin dan bagian user. Nah, untuk bagian pertama yaitu ketika kita membuka dari website itu nanti akan muncul halaman login. Nah, kita bisa login menggunakan username itu menggunakan user atau sebagai admin, menggunakan role user atau sebagai admin. Nanti akan otomatis ke tampilan view. Jika kita login sebagai admin, kita ada beberapa untuk menu-menu untuk tampilannya, yaitu ada menu kategori, menu laporan, menu pesanan, ada menu produk juga, ada templates, ada usernya juga nanti. Nah, untuk templates ini sebagai kerangka utama dari sebuah tampilan di halaman admin. Jadi ada footer, ada header, ada sidebar, dan kemudian untuk apa namanya, untuk kategori sendiri itu adalah kategori dari produk itu. Jadi nanti kita bisa menambahkan kategori yang kita inginkan. Kita juga bisa mengedit nama atau menghapusnya. Nah, ini untuk admin, khusus untuk role admin. Jadi nanti juga ada laporan penjualan bulanan, yaitu berdasarkan nama produk. Jadi nanti ada tampilan kayak semacam diagram batang. Jadi nanti ada apa namanya ya, seperti itulah untuk laporan penjualan bulanan. Nah, untuk pesanan juga nanti ada halaman utama pesanan, yaitu ada nomor dari user, ada tanggal, ada statusnya dikirim, diproses atau diapain, nanti bisa. Dan untuk mengubah statusnya juga admin yang berhak untuk mengubah status dari user, nanti dikirimkan ke dikirimkan ketika kita mengupdate status dari pemesanan, kita akan mengirimkannya ke database, lalu nanti muncul ke notifikasi dari user. Nah, ini untuk
detail pesanan juga ada nama, email, status, tanggal, ada daftar produknya juga, untuk nama produk, harga, jumlah, subtotal. Jadi nanti ada tertera lah nanti di bagian detail dari pesanan tersebut. Untuk produk itu sendiri pada bagian utama ada untuk dari kategorinya juga ada dapat difilter untuk nama, produk, harga, stok, deskripsi, kategori, foto, dan aksi. Untuk itu sendiri kita juga bisa apa namanya, menambahkan atau CRUD-nya itu ada kalau pada bagian admin. Kita bisa menambahkan produk berdasarkan beberapa kategori atau dengan nama, harga, stok, deskripsi seperti yang kita inginkan. Dan kita juga bisa menambah menggunakan view tambah ini. Nanti juga ini ada ini sesuai dengan ini. Dan untuk bagian yang kedua yaitu pada bagian user. Pada bagian user ini lebih kompleks. Jadi nanti ada menu untuk keranjang, ada untuk pesanan, ada untuk produk, ada profil, ada review, ada riwayat juga. Nanti juga dan juga ada template itu sebagai kerangka utama dari halaman user. Dan untuk halaman utama itu ada di dashboard PHP pada user. Dan untuk notifikasi ya seperti tadi yang saya bilang, ketika admin mengubah status proses dari status pesanan dari misalkan dari diproses ke dikirim, nanti akan muncul ke notifikasi. Dan untuk review ini nanti untuk memberikan ulasan dan ratingnya juga. Nah, untuk review list nanti menampilkan list dari reviewnya. Nah, nanti kita akan lihat pada tampilannya saja. Untuk wishlist kita menambahkan produk ke dalam favorit atau wishlist yang nanti kita akan inginkan lah. Nah, berikut adalah keranjang, ada pesanan juga. Ini bisa untuk produk, nanti ada tampilan produk itu kita bisa memesan dari situ. Nah, kita juga bisa melihat detail dari produk itu sendiri. Dan nanti untuk menambahkan ke keranjang kita juga menggunakan apa ya namanya, form kayak stok gitu. Jadi ketika kita menambahkan ke keranjang misalkan 5 buah. Nah, jadi nanti ketika kita check out nanti otomatis akan berkurang untuk stoknya gitu. Untuk profil ya seperti profil pada umumnya, ada nama, username, email, level dari usernya itu untuk status login. Nah, ini juga bisa untuk mengubah passwordnya. Nanti kita memasukkan password baru dan konfirmasi dari password itu. Nah, untuk review, untuk menulis review, untuk riwayat itu ada detail riwayat dari pesanan itu, nanti kita juga bisa melihat detail dari pesanan yang telah kita buat. Oke, segitu saja untuk struktur dari kode igniter yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung saja menuju ke tampilan utama. Nah, kita akan menuju ke tampilan web dari project yang telah saya buat. Untuk yang pertama saya akan masuk login sebagai admin. Oke. So password, oke. Oke. Nah, seperti ini untuk dashboardnya. Nah, ini total user, ada total produk, total kategori, total pesanan. Nah, itu untuk melihat total user yang telah daftar gitulah, intinya itu. Untuk total produk adalah total produk yang telah kita tambahkan ke dalam web inilah intinya. Untuk total kategori juga misalkan ini total kategori ada 7, ada dashboard 7. Nah, gitu. Nah, ini ada menu dashboard, laporan. Nah, ini untuk laporan penjualan bulanan. Ini adalah salah satu fitur yang saya tambahkan ke dalam project dari kelompok. Jadi nanti ada ini apa detail dari penjualannya, ada tanggal, subtotal, jumlah, harga, dan nama produknya. Nah, untuk user ini ada daftar dari user. Kita juga bisa menambahkan misalkan siapa gitu, misalkan Riva Udin Selamat, email, rating, oke, user 23, pilih level user, oke ya, status login ya, oke, simpan, oke, nih langsung muncul. Ya, untuk produk kita bisa menambahkan produk, untuk edit juga kita bisa mengedit, kita bisa memilih untuk kategorinya, misalkan kita cari salak pondok sumbung, lihat, oke. Nah, ini misalkan untuk menambahkan kita memilih apa ya namanya, misalkan jeruk purut harga 5.000, jumlah stoknya kita buat misalkan dalam satuannya itu kita buat 30 lah. Ini jeruk purut asli Bali misal. Kita memilih foto,
terserah kita mau foto yang gimana. Oke, misal ini kategori makanan. Oke, simpan. Oke, coba stop. Untuk pesanan ini ada ini riwayat dari pesanan dari user. Oke, kita akan masuk sebagai user, misalkan Rivaldi Selamat tadi user. Oke, berarti kita menggunakan user saja. Oke, jadi untuk user ini ada ini notifikasi. Nah, ini untuk ketika pesanan sudah apa namanya diperbarui, misalkan statusnya dikirim selesai atau apa gitu, nanti akan masuk. Nah, ini untuk menu dashboardnya, untuk total produk, total keranjang, total pesanan juga. Untuk profil kita bisa mengubah di sini. Untuk produk itu kita, nah ini misalkan kita menambahkan ke dalam wishlist. Nah, kita lihat di wishlist jeruk purut. Oke, harga 5.000. Dan untuk produk kita ketika kita menambahkan dalam keranjang 5 misalkan, tambahkan ke dalam keranjang. Nah, kita lihat di dalam keranjang ada jeruk purut 5.000, check out sekarang. Oke. Nah, ini total. Ini di riwayat pesanan kita lihat total dari jeruk purut. Nah, yang kita tambahkan itu adalah fitur notifikasi. Nah, di produk ini kita menambahkan ada wishlist, ada tambah ke keranjang, dan ada juga ulasan review. Nah, kita juga bisa lihat di sini untuk lihat review. Nah, ini. Oke. Untuk keranjang masih kosong karena tadi. Nah, coba kita login sebagai admin lagi. Oke, pesanan tuh ada. Nah, ini yang pada jam 16.33.20.05. Oke, kita update di proses update. Ini detailnya apa, jeruk purut tadi. Logout kita lihat lagi di user. Oke, pada bagian user ini akan muncul notifikasi ketika status pesanan diperbarui. Oke, jadi untuk total apa produknya juga nanti akan berkurang jumlah 5 untuk stoknya. Nah, untuk stok yang habis kita tidak bisa untuk menambahkan ke keranjang. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.